channel kita, yaitu PMI Rayon Syariah Zubar Umar Al-Jailani. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya sebagai moderator yaitu Sri Hidayati dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya bersama pemateri yang sangat menginspirasi, sangat populer di kalangan perempuan, khususnya di Rayon Syariah Umar Al-Jailani ini. Sekarang kita bacakan dulu CV dari beliau, yaitu nama beliau adalah Siti Asyah, dan untuk beliau itu sungguh menarik, yaitu aku mau. Nanti kita pertanyakan kembali aja. Dan catat mungkin kontaknya yaitu 08384 2154799. Beliau merupakan prodi yang sama juga seperti saya, yaitu Hukum Keluarga Islam. Untuk pengalaman beliau tentunya gak kalah menarik, yaitu banyak sekali. Yang pertama, PMI Rayon Syariah Zubar Umar Al-Jailani, Fakultas Syariah, Departemen Keperempuanan dan Sekretaris Rayon. Yang kedua itu di Lembaga Semi Otonom atau LSO, yaitu Komisi Advokasi Keperempuanan. Terus yang ketiga ada Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Hukum Keluarga Islam, yaitu sebagai Departemen Penelitian dan Pengembangan. Terus yang keempat ada Senat Mahasiswa Fakultas atau SEMA Fakultas, yaitu Komisi Advokasi Kebijakan dan sebagai ketua. Yang kelima itu ada Senat Mahasiswa SEMA, yang Salatiga sebagai ketua juga. Dan yang keenam ada Ikatan Mahasiswa Demak IMADE cabang Salatiga sebagai Departemen Pendidikan. Dan ketujuh itu ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Hukum dan Hak Asasi Manusia Paralegal Institut Cabang Jawa Tengah sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sampai sekarang. Masya Allah. Baik, langsung saja yang ditunggu-tunggu kita ke pemateri kali ini, yaitu tentang tema kita kesetaraan gender. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Tapi di sini yang membedakan itu antara peran maupun kedudukan baik laki-laki dan perempuan. Nah, tapi dalam permasalahan di dalam Rayon Syariah ini terkhususnya, yaitu banyak sahabat-sahabati yang belum memahami apa itu kesetaraan gender. Yang mereka pahami itu hanyalah sekedar sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebuah alat kelamin perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang pengertian, apa itu pengertian kesetaraan gender. Yang kedua itu perbedaan seks dan gender. Dan ketiga itu ketidakadilan gender. Dan keempat, ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Dan terakhir itu perspektif dari gender. Langsung saja kita bahas ke Mbak Asyah. Apa pengertian yang paling sederhana menurut Mbak Asyah itu kesetaraan gender itu apa? Kesetaraan gendernya berarti ya. Oke. Kalau kita sebelum ngomongin pada kesetaraan gender, kita nggak bisa bahas lebih jauh kalau kita nggak benar-benar memahami konsep dari gender. Kalau kita masih salah paham mengartikan gender dan memaknai gender, maka bagaimana kita akan bisa memaknai kesetaraan gender? Kan seperti itu. Maka mungkin sedikit saya ulas bahwa dalam hal ini gender itu sifatnya bagaimana ya? Sederhananya itu gender adalah seperangkat fungsi, kemudian peran, sikap, tanggung jawab, hak yang biasanya itu dikonstruksi oleh masyarakat dan melekat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Gitu. Dan sifatnya ini lebih pada kultur masyarakat. Artinya gender ini dibentuk oleh masyarakat. Meskipun tadi sempat diulas bahwa gender ini kaitannya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi gender itu bukan sinonim dari jenis kelamin. Karena kalau sinonim dari jenis kelamin itu biasanya kita lebih pada menggunakan istilah seks. Taunya seks apa kayak? Kalau sahabat sebuah lubang yang masuk ke antara laki-laki
yang dimasukin laki. Mungkin ini satu dari sekian sahabat. Mungkin maknanya juga demikian ya. Padahal yang harus kita pahami secara mendasar di sini adalah seks itu pembedaan laki-laki dan perempuan dari sisi biologisnya. Dan ini bersifat kodrati, tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan kalau gender ini penyifatan atau seperangkat sifat fungsi yang tadi sempat saya sebutkan dan melekat sama laki-laki dan perempuan berdasarkan dengan sosiokultur di masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan berkembang. Artinya gender atau pemaknaan gender di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, itu juga bisa berbeda. Tergantung bagaimana kultur masyarakat itu membentuk pemaknaan gender di lingkungannya. Nah, banyak yang kemudian salah kaprah menganggap gender itu adalah jenis kelamin, gitu loh. Sehingga kadang mereka terlalu saklek gitu. Jadi contohnya aja, kalau kita ngomongin jenis kelamin ya, apa sih yang identik dengan jenis kelamin laki-laki? Apa kalau Jenis kelamin laki-laki ya. itu biasanya dia punya jakun. Nah, terus apalagi biasanya kalau jenis kelamin laki-laki itu? Iya. Apa suara membesar gitu. Suaranya gede gitu ya. Kalau cempreng model kayak gini, cewek biasanya gitu ya. Tapi ada juga nggak cewek yang suaranya ngebas besar? Ada sih. Ada juga. Nah, sedangkan kalau hal-hal yang berhubungan dengan biologis dan kaitannya dengan laki-laki dan perempuan, maka itu lebih pada jenis kelamin atau seks. Tapi kalau gender ya itu tadi sangat erat kaitannya dengan bagaimana kultur di masyarakat, bagaimana perkembangan zaman di masyarakat tersebut, dan bagaimana apa bahasanya ya sederhananya, bagaimana masyarakat itu mengasumsikan, mengkonstruk, membuat atau memberikan sifat kepada laki-laki dan perempuan itu. Misalkan kadang kalau perempuan sering diidentikan dengan lemah, lemah lembut, halus, sehingga ketika ada perempuan yang mungkin agak sedikit urakan, itu pasti langsung diberikan judge yang buruk. Perempuan kok kayak gitu sih? Ya nanti terkesannya jadi perempuan tuh kebanyakan minder-minder gitu. Nah, kemudian selain itu, kadang judge kepada penyifatan kepada laki-laki kadang dianggap bahwa laki-laki kok nangis sih? Atau pernah dengar nggak di tetangganya sahabat atau mungkin adik sahabat sendiri barangkali atau mungkin orang tuanya sendiri itu pernah dengar nggak sih ada yang mengatakan ketika anak laki-lakinya jatuh nih misalkan terus nangis, nah ditegur, anak laki-laki kok nangis sih kayak perempuan? Emang Cewek lemah enggak? emang kelenjar air mata itu hanya dimiliki oleh perempuan? Apakah laki-laki itu tidak memiliki kelenjar air mata? Gimana Seperti itu. Pernah dengar kayak gitu nggak? Nah, kemudian misalkan ada laki-laki yang pakai serba pink, kadang ditegur, cowok kok pakai pink sih? Atau mungkin cewek yang sehariannya itu sering pakai celana, kemudian rambutnya pendek, mungkin sering ditegur, cewek kok pakai celana, cewek kok galak banget, atau cewek kok kayak gitu. Nah, dengan dengan stigma-stigma yang kemudian diterapkan oleh masyarakat kepada pembedaan itu loh yang kemudian kita sebut sebagai gender gitu. Jadi sederhananya, nah sekarang gini, sebenarnya untuk membedakan tuh kayak gimana sih antara gender dan seks kan gitu ya. Apakah penekanannya di sini adalah seks itu suatu bawaan dan itu bersifat kodrati dan tidak bisa dirubah. Sedangkan kalau gender itu dibentuk oleh masyarakat, dibentuk oleh kultur, dan seiring perkembangan zaman itu bisa berbeda dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu bisa berbeda stigma masyarakatnya. Nah, gender itu lebih bisa dipertukarkan. Ketika ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu kuat, ada nggak sih cewek yang kuat, perempuan yang kuat? Banyak. Tadi kan dikatakan bahwa perempuan itu cengeng. Ada nggak sih laki-laki yang cengeng? Ya, Banyak juga. Nah, ketika kita menganalisis
sifat yang itu dilekatkan sekali terhadap salah satu jenis kelamin, tapi kita menganggap bahwa sifat ini sebenarnya bisa dialami oleh keduanya kok, maka itulah yang disebut gender. Itu. Nah, kalau kita berbicara kesetaraan gender, kenapa harus kesetaraan gender? Kalau mendengar istilah gender, sebenarnya saya tanya ini, kalau dengar istilah gender, biasanya yang terbayang pertama kali apa? Gender yang pertama kali ya sebuah ketidakadilan, derajat antara cewek dan perempuan, perempuan dan cowok itu nggak sederajat, itu intinya. Oke, jadi ketika masyarakat itu dipersoalkan, ditanya soal gender, apa yang pertama kali ada di benak masyarakat mengenai gender? Jawabannya itu beragam, gitu loh. Termasuk tadi jawabannya langsung terkesan bahwa gender itu pasti membahas soal ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Pasti di situ ada ketimpangan dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang kemudian ketika ditanyai gender itu pasti identik dengan perempuan. Iya. Ketidakadilan perempuan. Pokoknya gender itu sebuah yang sensitif sama untuk perempuan. Nah, sebenarnya stigma atau pemahaman seperti ini yang membuat orang-orang itu kadang jadi anti sama gender, khususnya laki-laki. Iya. Karena banyak yang menganggap gender atau para feminis itu sedang mengupayakan agar para perempuan mengungguli laki-laki, lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki, atau melampaui kodratnya sebagai perempuan. Padahal tidak. Ketika kita berbicara mengenai gender, maka hal yang harus pertama kali dipahami adalah gender itu sebuah sifat, sebuah fungsi, hak, peluang yang memang itu dibentuk oleh masyarakat, dikonstruk oleh masyarakat, dan dilekatkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga bisa dipertukarkan. Artinya sifatnya disediakan fleksibel nih. Kalau ya itu tadi, kalau cowok dibilang kuat, maka banyak juga cewek yang kuat, kan gitu. Nah, sedangkan kenapa selalu dimunculkan isu-isu kesetaraan gender? Karena kegagalan paham seseorang terhadap gender, kegagalan paham masyarakat terhadap gender, ini yang kemudian memunculkan perlawanan baik dari kaum laki-laki atau bahkan kadang kesalahpahaman dari kaum perempuan sendiri. Banyak juga kaum perempuan yang kemudian menganggap bahwa gender atau gerakan-gerakan gender itu membela kita, membela perempuan, dan mengusahakan agar perempuan ini selalu bisa melampaui laki-laki, selalu bisa lebih unggul daripada laki-laki. Ini pemahaman yang salah. Dan kenapa kok sampai hari ini mungkin masih terus digaungkan isu-isu kesetaraan gender? Ya, sejak dasar mereka memahami gender itu banyak yang keliru, gitu loh. Ada yang kemudian terlalu fanatis, mereka terlalu saklek menganggap bahwa gender itu juga kodrat. Memasak, kemudian mencuci itu adalah kodratnya perempuan. Di dapur pokoknya urusan-urusan belakang itu adalah kodratnya perempuan. Padahal emang cowok nggak bisa masak? Bisa. Emang cowok nggak bisa nyuci? Bisa harusnya. Harusnya bisa. Dan kita juga banyak menemui ada chef terkenal itu juga laki-laki, pinter banget masak gitu kan. Nah, artinya itu bisa dengan mudah dipertukarkan. Nah, kalau kita memahami gender sejak awal itu tidak langsung melihat pada porsi-porsi ketidakadilannya atau ketimpangannya, maka kita bersama bisa memahami bahwa gender itu sebetulnya adalah bentukan dari masyarakat, konstruksi dari masyarakat, dan itu bisa dipertukarkan, dan itu sifatnya tidak permanen karena seiring perkembangan zaman perbedaan gender itu akan bisa berubah. Pada zaman dahulu, pada zaman abad pertengahan, dan di era modern sekarang itu juga berbeda. Kalau dulu mungkin dikatakan perempuan tidak usahlah sekolah Tinggi-tinggi. perempuan gak usahlah jadi jadi guru, perempuan gak usahlah jadi pemimpin, jadi ketua. Nanti Mungkin ujungnya dulu. jadi ibu rumah tangga. Ujung-ujungnya jadi ibu rumah
menganggap, atau ada juga yang menganggap perempuan itu kan lemah, perempuan itu kan baperan, jadi ngapain sih, nggak usah lah perempuan jadi pemimpin, nanti bahaya loh, nanti kacau loh, dan lain sebagainya. Nah, pemaknaan seperti itu ya kemudian memunculkan jargon-jargon yang mengupayakan kesetaraan gender. Karena sebagai perempuan nih, rugi nggak sih kalau misalkan kita itu bisa meratakan dengan perempuan-perempuan lain hanya dengan stigma semua perempuan itu baperan, semua perempuan itu lemah, semua perempuan itu nggak logis, terus nggak boleh jadi ketua. Rugi nggak sih dari perempuannya gitu? Rugi banget. Yang harusnya kita bisa mendapatkan peluang yang sama, kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama mendapatkan peluang itu. Akhirnya kita dibatasi. Sebetulnya kalau ngomongin gender juga banyak yang anti, karena itu tadi mereka sejak awal memahami gender itu sudah keliru. Mereka pandangannya sudah negatif. Wah, ini orang genderan ini pasti mau mengungguli laki-laki nih. Ini orang gender ini pasti mau menyaingi laki-laki nih. Nanti jatuhnya istri bakalan membangkang sama suami. Bukan, gender itu konsepnya tidak seperti itu. Gender di sini merupakan pada kesetaraan, memahamkan pada kedua belah pihak bahwa gender itu sifatnya tidak mutlak. Gender itu konstruksi masyarakat, jadi dia bisa dipertukarkan dan dia bisa berubah. Sebenarnya kesalahpahaman inilah yang akhirnya menyulitkan adanya kesetaraan gender. Jadi kalau tadi ditanya kesetaraan gender itu seperti apa sih? Ya, kesetaraan gender itu ketika kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memahami bahwa gender itu adalah seperangkat fungsi, kemudian hak, peluang, sikap, sifat yang melekat atau dilekatkan pada laki-laki dan perempuan, hasil konstruksi masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai sosiokultur di masyarakat tempat manusia itu berkembang. Ketika keduanya saling memahami seperti itu dan keduanya saling menghargai, saling memahami bahwa oh ya, ini cewek ini baperan, tapi nggak semua cewek itu baperan kok. Makanya saya tuh kadang gini ya, kadang ketika ada acara lain sebagainya gitu, kadang dipandang, ih cewek, misal gini nih, ih hebat banget nggak cewek jadi ketua, apa hebatnya gitu? Kenapa dibilang hebat banget cewek jadi ketua? Apa yang salah dengan perempuan jadi ketua? Benar sih. Emang kalau laki-laki jadi ketua nggak hebat? Kemudian ketika dibilang, misal nih, aku melakukan satu kesalahan gitu ya, misalkan aku terlambat di satu acara gitu, kemudian ditegur, Asia sih cewek sih biasanya lama, makanya telat gitu. Nah, aku sejak dini itu selalu menyangkal istilah-istilah kayak gitu. Maksudnya aku tuh paling nggak suka ketika ada yang nyalahin atau ada yang membicarakan tentang kehilafanku dan dikaitkan dengan jenis kelaminku sebagai perempuan. Artinya aku selalu bilang, loh, aku salah bukan karena aku perempuan, emang karena aku Asia yang lagi salah aja. Aku telat, aku misalkan lagi baper, ya jangan lihat aku sebagai perempuan yang baperan, tapi emang Asianya aja yang lagi baperan. Aku masih selalu menyangkal kayak gitu deh. Oke guys, itu tadi pertanyaan 1 dan 2 sekaligus, yaitu tentang pengertian gender dan juga perbedaan gender dan juga seks. Nah, tadi sekilas, kalau gender itu merupakan sebuah kultur dari masyarakat yang sudah dibentuk di dalamnya. Nah, itu harus sesuai perkembangan zaman. Nah, sedangkan seks itu merupakan sebuah jenis kelamin, sesuatu yang sudah kodrat, yang sudah permainan, tidak bisa dirubah. Lanjut saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu tentang ketidakadilan gender. Apa yang Mbak ketahui tentang ketidakadilan gender? Oke, tentang ketidakadilan gender ya. Tapi sebelumnya tak luruskan sedikit nih. Jadi kalau apa tadi namanya,
gender itu lebih pada penyifatan ya. Jadi memang itu satu bahasanya apa ya, stigma di masyarakat yang memberikan sifat, memberikan sikap, yang memberikan label kepada laki-laki maupun perempuan. Dan itu hasil dari konstruksi di masyarakat. Seperti itu ya. Oke. Tadi selanjutnya apa? Yang itu? Ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender. Oke. Kalau kita ngomongin ketidakadilan gender, kenapa sih kok bisa ada ketidakadilan gender? Gitu ya. Kenapa bisa ada ketidakadilan gender, dan ketidakadilan gender itu yang kayak gimana sih? Mungkin itu muncul pertanyaan di benak teman-teman semuanya. Kalau tadi kita sempat membahas kesetaraan gender, kita juga sempat mengharapkan bahwa ada pemahaman gender yang sama baik dari laki-laki maupun perempuan. Karena hasil dari kegagalan paham mengenai konsepsi gender dan kegagalan paham mengenai konsep kesetaraan gender, ini muaranya adalah pada ketidakadilan gender. Kalau dari laki-laki maupun dari perempuan ini tidak memahami gender itu sebenarnya seperti apa, maka jatuhnya akan jadi ketidakadilan gender, akan jadi gak adil. Contohnya, ketika masyarakat masih gagal paham bahwa gender itu sifatnya mutlak, atau gender itu masih disalahartikan sebagai sebuah kodrat, atau sifat-sifat yang melekat atau dilekatkan pada laki-laki dan perempuan itu masih dianggap sebagai kodrat dan tidak bisa dirubah, atau ketika berusaha untuk merubahnya itu dianggap sebagai sebuah pertentangan teologis, maka jatuhnya akan ada 5 hal yang sering disebut sebagai ketidakadilan gender. Yang pertama kita bisa menyebut ada marginalisasi atau kemiskinan, kemudian ada subordinasi atau lebih pada apa ya, dianggap sebagai nomor 2. Gitu lah. Kemudian ada juga namanya violence atau kekerasan. Kekerasan, ada juga double burden atau memiliki beban ganda. Gitu. Jadi karena adanya ketidakadilan ini, seringkali salah satu pihak itu mengalami beban ganda atau harus merasakan beban ganda karena adanya ketidakadilan ini. Nah, kalau kita ulas satu-satu, dari marginalisasi ini sebetulnya adalah bentuk pemiskinan, atau kita memangkas kesempatan dari perempuan maupun laki-laki yang hanya karena jenis kelaminnya dia, akhirnya kita menghilangkan kesempatan itu. Paham. Jadi di sini posisinya misalnya, kalau tadi kita menganggap bahwa perempuan itu lemah, maka dalam suatu pekerjaan itu terkadang tidak memperbolehkan perempuan ini untuk mendapatkan posisi tersebut. Peluangnya sedikit peluangnya sedikit. Atau di posisi yang sebenarnya itu mungkin akan mendapatkan income lebih banyak atau penghasilan lebih banyak, tapi di situ malah tidak diperbolehkan untuk satu jenis kelamin tertentu, hanya karena sifat-sifat yang dilekatkan masyarakat di situ, gitu loh. Hanya karena mereka itu di label sebagai orang yang berperan, sebagai orang yang lemah, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu. Nah, maka ketika masyarakat masih memahami bahwa gender itu mutlak dan tidak bisa dipertukarkan, artinya pemiskinan ini akan terus berkembang juga. Dan korbannya dari ketidakadilan gender ini yang lebih banyak adalah dari perempuan. Meskipun banyak juga laki-laki yang kemudian di satu kultur masyarakat itu juga mengalami ketidakadilan gender. Gitu. Jadi ketika mendengar ketidakadilan gender, meskipun kebanyakan itu adalah perempuan yang mengalami, tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika ada kesalahpahaman, maka laki-laki juga bisa mengalami ketidakadilan gender. Tadi yang kedua ada subordinasi. Subordinasi itu ketika perempuan dianggap orang yang tidak bisa berpikir rasional, lebih emosional, sehingga dulu itu masih orang-orang masih mempertanyakan, emang bisa ketua ini dipegang sama perempuan, emang bisa cewek ini mengambil peran di jabatan ini. Banyak diremehin ya. Banyak diremehin hanya karena dia itu perempuan
sekalian nyampein juga gitu ya, yang kadang jadi keresahanku ya itu tadi. Kadang ketika seseorang itu melihat kesalahan kita atau melihat hal yang tidak beres di kita, itu tadi stigmanya langsung perempuan sih. Dan aku ketika dengar kayak gitu, itu aku paling nggak suka dan pasti langsung tak tegur balik. Loh, ya itu karena Asianya aja yang nggak bisa, itu karena Asianya aja yang nggak beres. Lagi nggak fokus harusnya deh. bukan karena aku perempuan, jadi stop lah melihat kesalahanku sebagai kesalahan perempuan. Bisa nggak sih lihat kesalahan ini sebagai kesalahan Asia, sebagai manusia biasa? Bukan. Dan harapannya juga teman-teman yang lain ketika melihat di mungkin kesalahan atau potensi yang lebih dari teman-temannya, itu juga jangan lihat sebagai satu potensi jenis kelamin gitu loh. Kalau misal ada yang melihat perempuan ini hebat, ya jangan lihat dia itu sebagai ya oke lah dia perempuan hebat, tapi jangan kemudian melebih-lebihkan. Karena dengan melebih-lebihkan posisinya dia yang hebat dengan jabatan yang tinggi mungkin dan dengan jenis kelaminnya sebagai perempuan, ketika masih ada fitnah seperti itu, berarti mereka juga masih tidak memahami kalau sebenarnya laki-laki maupun perempuan ya sama-sama bisa dapetin jabatan itu, laki-laki dan perempuan sama-sama bisa sepintar itu, kan gitu. Gitu ya. Nah terus kemudian ada juga namanya violence ya, soal kekerasan. Nah kalau soal kekerasan ini sendiri sebenarnya ada banyak hal, dan lagi-lagi kebanyakan memang perempuan yang mengalami kekerasan, dan kekerasan ini ada bisa dalam bentuk pemerkosaan. Kemudian pemerkosaan ini bukan sekedar kemudian perbuatan intim ya, hubungan intim dan sebagai pemaksaan, tapi segala bentuk pemaksaan itu bisa dikatakan sebagai pemerkosaan meskipun belum sampai berhubungan intim. Begitu. Nah kemudian kalau salah satunya lagi ketika paksaan untuk melakukan aborsi, atau pemaksaan untuk pelacuran, atau bisa juga melontarkan kata-kata yang sebenarnya itu menyinggung atau mengarah pada hal intim, itu juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Misalkan ada teman kita yang dibully atau mungkin dikasih candaan yang candaannya itu sebenarnya agak kurang senonoh gitu loh, itu juga sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan di sini. Nah, dan repotnya untuk urusan kekerasan ini kadang sangat bikin penanganannya sulit karena dari korban itu cenderung untuk tidak mau bersuara. Takut mereka gimana itu? Mereka biasanya akan mikir bahwa ini tuh aib. Iya. Kalau misal aku buka suara, berarti sama aja aku buka aibku dong. Ini tuh hal yang memalukan. Kalau misalkan aku ngomong, nanti orang-orang pada mandang aku kayak gimana. Belum lagi dari keluarganya kak. Nah, nanti nama baik keluargaku kayak gimana dan sebagainya. Padahal yang perlu diketahui juga, ketika korban dari kekerasan apapun ya, apalagi kekerasan seksual, itu ketika korban mengalami kekerasan dan dia tidak membuka suara, maka yang terjadi adalah satu, mungkin dia bisa mengobati luka hatinya sendiri atau luka psikisnya sendiri, bahkan fisiknya sendiri. Tapi dengan dia tetap membiarkan tidak ada konsekuensi atas pelaku tersebut, maka sama saja dia membiarkan pelaku itu akan menjatuhkan korban-korban yang lain. Dan korban-korban yang lain itu bisa dari orang terdekat kita, bisa dari orang kesayangan kita. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga salah satu sumbangsih masyarakat untuk tetap melanggengkan kadang korban itu ketika nggak mau bicara, nggak mau speak up, itu nggak sepenuhnya salah korban sebenarnya, karena psikis seseorang itu pasti akan terguncang ketika mengalami kekerasan. Dan terkadang dari masyarakat itu juga malah menuduh yang bukan-bukan. Nah itu Menuduh yang bukan-bukan, paling kamunya aja yang kecentilan, paling kamunya aja yang ganjen kan, atau mungkin dibilang makanya kalau keluar tuh nggak usah malam-malam, makanya kalau keluar itu nggak usah sok kecantikan, nggak usah sok gemulai, sok gini. Nah kadang
tekanan-tekanan dari masyarakat itu yang membuat korban dari kekerasan apapun itu kadang lebih memilih bungkam. Karena sama saja itu kayak korban itu sudah terluka dan masyarakat itu bukannya turut membantu untuk mengobati, tapi malah menyiram pakai air garam atau mungkin Emangnya sih kayak kemarin kan kebetulan ngisi di sekolah gitu ya. Nah, adik-adik kebanyakan tuh kayak malah duka itu nanti aib itu nanti malah kitanya itu kayak yang malah tersakiti lagi. Nah, jatuhnya udah sakit malah tambah disakitin lagi kan. Lukanya bukannya dibantu sembuh, tapi malah dibuat luka itu tambah lebih Jadi lebih milihnya ke pendiam aja lah daripada lebih sakit gitu. Ya udahlah, aku nggak usah ngomong aja gitu ya. Nah, padahal ya itu tadi yang harus ditanamkan. Ketika seseorang mengalami kekerasan, maka oke, mungkin seseorang bisa mengobati fisik dan psikisnya sendiri, tapi kejahatan atau pelaku itu masih berkeliaran. Ketika dia tidak ada konsekuensi yang tegas, hasilnya dia akan bisa melukai orang lain lagi. Dan kita nggak pernah tahu orang lain itu siapa. Semua orang tuh berpotensi untuk bisa mengalami kekerasan kayak gitu. Nah, kemudian mengenai double burden ya, atau beban ganda. Kalau dari beban ganda itu sendiri, kadang kalau masak, kalau nyuci itu biasanya identik sama kerjaan siapa sih? Perempuan dong. Ngurus rumah, ngurus anak itu biasanya Perempuan. perempuan, istri, ibu itu lebih identik dengan perempuan lagi ya. Padahal ada juga perempuan yang di samping mengurus rumah tangga, mereka juga bekerja, membantu perekonomian keluarga. Hasilnya apa? Mereka mengalami beban ganda. Mereka harus bekerja lebih ekstra dengan jam terbang atau mungkin dengan jam kerja yang sangat tidak terbatas, karena di pekerjaan mungkin sudah ada maksimum jam kerjanya, tapi di rumah dia harus bekerja lagi, dan kadang pekerjaan itu dianggap remeh gitu loh. Dan kalau dari suami atau dari pihak pasangannya itu tidak memahami konsep gender dan menganggap bahwa itu sebagai kodrat, itu memang tugasnya cewek, itu tugasnya ibu, emang tugasnya istri, ya bubar. Hasilnya cewek bakalan ngerasa tugasnya nggak bakal selesai gitu loh deh. Padahal ini penting banget loh, ketika misalkan dari perempuan itu terlalu mengalami banyak tekanan, perempuan itu terlalu ada banyak pekerjaan, ini akan berpengaruh juga pada kesehatan psikis. Nah, padahal dari kesehatan psikis ini juga akan sangat berpengaruh pada pola asuh terhadap anak. Nah, padahal kekeliruan pola asuh terhadap anak ini juga akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Padahal kalau kita tahu juga anak itu adalah calon pemimpin di masa depan, calon pemegang, penentu arah dari bangsa ini mau seperti apa. Jadi kalau sejak awal, ini efeknya jadi panjang ya, hanya karena dari double burden itu. Jadi kalau masih ada kesalahpahaman menganggap bahwa cuci dan pekerjaan domestik itu sebagai pekerjaan dari perempuan secara mutlak, tidak bisa dipertukarkan, atau bahkan suami malu ketika dia masak atau ketika dia nyuci, ya ini imbasnya tidak hanya dalam rumah tangga mereka saja, tapi dalam kehidupan si anak, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat juga akan berpengaruh. Seperti itu. Baik, itu tadi sekedar ketidakadilan gender dan juga bentuk-bentuknya. Tadi sudah terjawab pertanyaan nomor 3 sekaligus 4 ya. Berarti sekarang langsung lanjut ke nomor terakhir, yaitu tentang perspektif teori gender. Apa yang kakak ketahui tentang itu dan apa maksudnya itu? Jadi pada dasarnya kalau kita mau memahami mengenai perspektif gender itu sendiri adalah perlu dipahami kalau gender itu atau perspektif dari gender itu bukan untuk melahirkan superioritas baru atau keunggulan-keunggulan baru, atau bukan untuk mengesampingkan jenis kelamin yang lain atau kelompok yang lain, sama sekali bukan. Jadi kalau kita mau melihat segala sesuatu itu dengan perspektif gender, maka seharusnya kita memahami bahwa gender itu adalah penyifatan, dan penyifatan itu sifatnya fleksibel.
bukan fleksibel, tapi lebih pada bisa dipertukarkan. Jadi kalau pemahaman ini sudah bisa tertanam, maka orang itu akan cenderung ketika melihat sesuatu itu tidak membeda-bedakan mau ini laki-laki, mau ini perempuan, dan tidak menganggap mutlak hal-hal yang tadinya disifatkan atau diberikan peluang kepada laki-laki dan perempuan itu. Sehingga harapannya di sini adalah baik laki-laki maupun perempuan itu bisa hidup berdampingan, hidup bersama, dan memiliki hak yang sama, peluang yang sama. Karena sikap dan sifat mereka itu pada dasarnya adalah terbentuk dari diri mereka dan sosiokultur masyarakat. Iya. Jadi masyarakat itulah yang kemudian mengkonstruk gender. Dan perlu diketahui juga kalau gender itu memang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Jadi tidak bisa diambil. Dan kalau gini ya, kalau kita bisa memahami atau melihat segala sesuatu itu dengan menggunakan perspektif gender di sini, maka tidak akan ada lagi yang namanya ketidakadilan gender. Dan perlu diketahui kalau laki-laki dan perempuan itu memang dalam suatu zaman kadang disifatkan berbeda. Ada sifat-sifat tertentu yang itu melekat erat sama kedua jenis kelamin itu. Dan itu yang disebut perbedaan gender. Itu nggak masalah, sebenarnya perbedaan gender itu nggak masalah. Yang masalah itu ketika ada perbedaan gender dan menghasilkan ketidakadilan gender. Itu ya masalah. Karena perbedaan gender itu ya suatu kewajaran, suatu kewajaran karena struktur ini perbedaan gender lah ya, bukan perbedaan pemahaman gender lah ya, beda. Jadi perbedaan gender itu kadang di satu masa memang berbeda, kadang memang ada. Berarti mengikuti zaman ya. Iya, di era sekarang misalkan laki-laki dianggap seperti ini, perempuan dianggap seperti ini, ya itu wajar saja. Tapi jangan kemudian fanatis bahwa laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini. Karena ada sifat dapat dipertukarkan itu yang dimiliki oleh gender. Begitu. Jadi kalau kita bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif gender, jatuhnya kita bisa saling menghargai, kita bisa sama-sama memiliki peluang, kita bisa sama-sama memiliki hak, kita bisa menduduki jabatan yang setara. Kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kadang kalau kita ngomongin perspektif teori ini ya, meskipun di beberapa kondisi itu perempuan yang sering menjadi korban dari ketidakadilan gender, tapi bukan berarti laki-laki inilah orang yang menyebabkan ketidakadilan gender. Sebenarnya bukan juga deh. Karena pada dasarnya disadari atau tidak, kadang dari perempuan itu juga mengiyakan atau malah mendukung bahwa dirinya itu sedang dipikirkan. Soalnya kan kayak perempuan itu udah apa ya kak, udah kodrat, jadi kayak pasrah lah gitu. Mau lawan menentang pun rasanya malah diasingkan, jadinya ya udah. Nah, kalau itu sebenarnya lebih kayak gini sih. Jadi dari dulu mungkin sudah terbentuk bahwa perempuan itu baperan, jadi nggak pantas jadi ketua, misal kayak gitu ya. Nah, kadang perempuan ini juga malah ngerasa nggak percaya diri untuk tampil di depan, atau dia merasa aku ngikut aja lah, terserah mau bagaimana terserah. Nah, kadang sikap perempuan yang demikian itu yang kemudian secara tidak sadar dia memposisikan dirinya itu sebagai subordinat, hanya sebagai pendamping, hanya sebagai pelengkap, gitu loh. Nah, kalau kita melihat kondisi hari ini, khususnya kalau karena ini Rayam Syariah ya, di Fakultas Syariah mungkin itu kita sudah banyak menemukan banyak pimpinan-pimpinan itu malah justru perempuan. Kayak misalkan Bu Dekan kita tercinta juga beliau seorang perempuan yang hebat banget. Kemudian dari ketua-ketua awal juga banyak yang dari perempuan. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya laki-laki itu sudah tidak menghalangi jalan perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, atau laki-laki tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang sama. Tapi kadang para perempuan itu sadar nggak kalau dirinya sendiri itu yang kadang membatasi. Iya sih. Berarti dari perempuannya sendiri juga harus
berpikiran yang maju. Nah, harus terbuka, harus sadar. Makanya penting ketika orang memahami gender itu tidak hanya dari perspektif laki-laki ataupun perempuan, dan jangan hanya karena dalam literatur sejarah itu dikatakan bahwa ketidakadilan gender seringnya adalah perempuan, maka langsung ada judgement bahwa oh berarti penyebab ketidakadilan gender itu adalah laki-laki. Itu nggak selamanya seperti itu. Di era modern ini disadari atau tidak di suatu kultur masyarakat itu ada juga dan masih banyak juga perempuan yang karena dalam benaknya mungkin sudah tertanam bahwa perempuan harus begini, perempuan tidak boleh begini, maka akhirnya dia membatasi diri. Oh iya, aku kan perempuan, emang aku bisa kayak gitu? Atau mungkin dia tidak percaya diri. Jadi gitu loh, ini yang sebenarnya agak rumit ya, agak rumitnya ketika perempuan itu sudah diberikan ruang, tapi perempuannya itu juga tidak mau mengambil ruang tersebut. Ketika misalkan gini nih, kalau di kalau misalkan di keterlibatan dalam politik ya, misalkan mereka sudah memiliki 30%, tapi apakah dari 30% itu misalkan ada yang menganggap kenapa perempuan cuma 30%, kenapa nggak 50-50? Misalkan ada yang mendesak seperti itu ya, dilihat dulu coba dari 30% itu sudah terpenuhi sepenuhnya, apakah sudah bisa diisi dengan maksimal oleh para perempuan? Kalau misalkan tidak, kenapa tidak dikasih ruang yang segitu saja nggak bisa ngisi? PR buat perempuan. Akhirnya begini, kalau mungkin sedikit pesan juga ya, ketika kita menggaungkan untuk istilah kesetaraan gender, maka kita jangan melihat di mana ada ketidaksetaraan, di mana ada ketidakadilan. Jangan hanya melihat itu, tapi kita juga harus melihat ke dalam diri kita sendiri, baik yang laki-laki maupun perempuan. Apakah saya sudah berpandangan gender yang benar? Apakah saya sudah menggunakan pemahaman perspektif gender? Saya sebagai perempuan, apakah saya sudah berani mengambil peluang yang sama dengan laki-laki? Saya sebagai perempuan, apakah saya sudah cukup sama percaya dirinya dengan laki-laki? Saya sebagai perempuan, khususnya misalkan nih, banyak perempuan yang sudah diposisikan di jabatan-jabatan strategis yang dianggap itu mungkin tidak bisa diambil oleh dia gitu ya. Ya, dari perempuan itu harusnya juga mampu membuktikan bahwa aku perempuan dan ini aku pasti bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. Bukan karena aku perempuan, kalaupun nanti ada hal yang tidak diinginkan, bukan karena aku perempuan, tapi ya ada faktor lain, faktor manusiawi yang kemudian membuat pekerjaan itu mungkin kurang optimal. Ini yang harus diterapkan juga sih pemahaman ke teman-teman semuanya ya. Yang melihat segala sesuatu, jangan lihat langsung pada itu laki-laki atau perempuannya, tapi ya pada dasarnya orangnya aja kali yang kayak gitu. Itu jatuhnya deh. Itu sih kalau sedikit gambarannya tentang bagaimana kita menerapkan perspektif gender itu. Ya pada intinya itu tadi, jangan sakleklah bahwa gender itu nggak mutlak, itu bisa dipertukarkan dan seiring berkembang zaman itu bisa berubah, dan perbedaan gender itu biasa, maksudnya perbedaan gender itu wajar. Yang nggak wajar itu ketika memunculkan ketidakadilan seperti itu. Nah itu tadi semua pertanyaan dari 1 sampai 5 alhamdulillah sudah tersampaikan oleh beliau, yaitu Mbak Siti Asia. Oh iya, ada yang mengganjal tadi tentang itu ya, moto aku mau. Moto aku mau, kok bisa aku mau, dari mana ya Mbak? Mau apa? Ya mau ngapain? Mau makan. Oke, jadi sebenarnya aku mau itu terinspirasi dari Raden Ajeng Kartini, karena itu sebenarnya udah jargon beliau, cuman aku juga suka aja gitu loh. Itu adalah dua kata yang hanya dua kata tapi memiliki beribu makna, dan sebenarnya ketika dipahami ini memberikan motivasi juga ketika kita merasa tidak mampu. Tapi kalau kita mau, logikanya begini ya, kenapa aku mau, bukan aku mampu. Kenapa cuma aku mau, dan kenapa di belakangnya tidak ada kata lain. Aku mau. Aku suka banget sama jargon yang aku temukan ketika baca bukunya R.A. Kartini itu ya.
Karena aku mau itu lebih pada motivasi untuk diri sendiri, bahwa ketika aku mau, maka aku bisa melakukan apapun. Oh, siap. Ketika aku tidak atau belum mampu, ketika aku belum mampu berbicara di depan umum misalkan, tapi aku mau, maka aku akan berpikir bagaimana caranya aku agar bisa berbicara di depan umum. Ketika aku belum mampu untuk menjadi pribadi yang rasional, pribadi yang tidak mudah tersinggung, tapi aku mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka aku akan terus memperbaiki diri. Gimana caranya biar aku mau dan aku mampu untuk mencapai apapun yang aku inginkan. Aku mau menjadi hebat. Jadi itu jadi motivasi banget sih sebenarnya waktu aku baca itu. Bener ya, aku mau. Iya, aku mau apa ya, mau apapun ya kamu mau. Karena dari aku mau, orang akan terdorong untuk melakukan apapun untuk mencapai apa yang dia mau. Jadi kesimpulannya, gender itu merupakan pemberian sifat yang dibentuk kultur masyarakat yang sifatnya itu tidak mutlak, tidak permanen, dan mengikuti zaman. Sedangkan seks yaitu merupakan jenis kelamin yang pembawaannya itu sudah permanen, tidak bisa berubah lagi. Sekian dari kami, jika ada salah mohon maaf, dan juga terima kasih Mbak Siti Asia telah mengisi podcast kali ini. Dan jika ada yang mengganjal di benak kalian, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada waktu, mungkin kita bisa ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam